Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak hari ini ketemu adik-adik pagi hari ini yang cukup cerah nih hari ini kita. Nah, hari ini Bapak akan memberikan beberapa materi tentang bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya kita kenalan dulu nih, karena kan Bapak baru bertemu adik-adik hari ini. Nah, sebagai awal perkenalan, nama Bapak adalah Nuraya Adiatma. Teman-teman adik-adik bisa manggil Bapak Ayah atau Pak Ayah. Nah, Bapak adalah mahasiswa Universitas Indah Prasapa GRI dengan bidang studi bimbingan dan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling itu terdapat pelayanan informasi. Nah, hari ini Bapak akan memberikan layanan informasi kepada adik-adik. Apa sih itu layanan informasi? Layanan informasi adalah nanti jadi Bapak memberikan beberapa informasi atau pengetahuan baru yang adik-adik belum ketahui, yang nantinya akan adik-adik pakai untuk di kemudian harinya. Nah, diharapkan informasi yang nanti Bapak berikan akan dapat digunakan adik-adik dalam mengambil keputusan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi yang nanti Bapak berikan. Nah, hari ini materinya atau topiknya adalah tentang 8 hal yang harus diperhatikan sebelum adik-adik menikah. Nah, adik-adik kan udah kelas 12 nih ya nih. Nah, di kelas 12 nanti setelah lulus beberapa tahun kemudian adik-adik pasti akan merencanakan pernikahan. Nah, kenapa kita membahas tentang pernikahan? Karena kan nanti adik-adik beberapa tahun ke depan akan merencanakan pernikahan. Nah, apa sih menikah itu? Menikah atau pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Nah, upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Nah, itu sebagai pengertian dari menikah. Nah, menikah nggak hanya itu, karena nanti setelah menikah kan ada kehidupan lagi, kehidupan baru dengan pasangan kita nanti. Di mana ada hal-hal yang pasti tadinya kita tidak ketahui terhadap pasangan kita, yang nantinya akan kita ketahui setelah kita menikah. Kayak misalnya yang tadinya pasangan kita kalau ketemu kita wangi, bersih, harum dan terlihat cantik. Nah, setelah menikah pagi-pagi kita ketemu pasangan kita dengan keadaan baru bangun tidur yang pastinya berantakan dong. Berbeda dengan waktu pacaran misalnya nanti kan. Nah, hal-hal itu yang akan nanti kita alami setelah kita menikah nanti. Nah, mengapa ini kenapa ini Bapak kasih informasi kepada kalian? Kenapa Bapak memberikan materi ini? Karena ini akan adik-adik pakai nanti, adik-adik terapkan atau adik-adik alami nanti. Karena ketika kita salah memilih pasangan misalnya, kehidupan rumah tangga kita nanti akan pasti ada beberapa hal yang menjadikan masalah-masalah atau problem-problem atau semacam pasti ada sesuatu yang akan berbeda pendapat apakah. Nah, hal-hal inilah yang harus dicegah atau yang harus kita pikirkan sebelum kita nanti merencanakan pernikahan. Nah, sebelum kita memulai atau memasukin materi nanti, dalam kegiatan kali ini ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan nih. Nah, dalam nanti kegiatan intinya atau pas masuk materi nanti,
kalau adik-adik ingin bertanya atau ingin mengungkapkan sesuatu yang menjadi pertanyaan adik-adik nanti, nah itu silakan adik-adik ungkapkan, tanyakan ke Bapak, nanti bisa akan Bapak jawab. Nah, lalu ketika nanti Bapak menyampaikan materi, kalau misalnya memang adik-adik ingin bertanya atau apa, usahakan angkat tangan terlebih dahulu agar Bapak bisa tahu bahwa adik-adik ini ada ingin sesuatu yang ditanyakan. Dan ketika nanti teman-teman adik-adik nanti sedang ada yang berbicara, tolong didengarkan agar adik-adik sekalian tahu apa yang dibicarakan teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti di dalam kegiatan atau pas lagi sedang Bapak memberikan materi, terus ada teman-teman yang mengungkapkan sesuatu tentang kondisi pribadinya atau ada hal-hal yang memang menyangkut pribadi dari teman-teman, nah usahakan itu hanya menjadi konsumsi adik-adik semua di dalam kelas ini, tidak dibahas lagi di luar kelas dengan teman-teman lainnya. Nah, jadi ketika nanti Bapak menyampaikan materi, adik-adik diharapkan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Kenapa? Biar adik-adik mengerti informasi apa atau materi apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi nanti adik-adik kalau misalnya memang mau mencatat, silakan mencatat, namun tidak menjadi hilang fokus dengan apa yang Bapak sampaikan nanti. Dan jangan ada yang ngobrol atau berbicara sendiri atau diskusi sendiri. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dengan mengajukan tangan, kan Bapak berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, teman-teman atau adik-adik sudah siap kan nih mendengarkan materi dari Bapak? Kalau sudah siap, sebelum kita memulai, sebelum Bapak masuk materi, langkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, bisa menjadi bahan pertimbangan nanti dalam kehidupan adik-adik nanti. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah adik-adik, saatnya kita masuk materi yang hari ini akan Bapak sampaikan, yaitu 8 hal yang harus diperhatikan sebelum adik-adik menikah nanti. Ini penting banget nih buat adik-adik nih, karena nanti adik-adik beberapa tahun ke depan akan merencanakan pernikahan pastinya. Kalau yang sudah pacaran, ya kenali lebih baiklah pasangannya, ya kan? Nah, apa itu 8 hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik sebelum adik-adik menikah nanti? Yang pertama adalah komitmen. Kenapa komitmen itu penting? Karena bayangan banyak orang itu adalah ketika kita menikah itu adalah sekali seumur hidup. Kenapa harus sekali seumur hidup? Ya kalau misalnya nanti nikah 3 bulan selesai, atau setahun selesai, atau nanti setelah punya anak ada masalah segala macam selesai, buat apa menikah? Kan gitu kan. Jadi jangan samakan menikah itu dengan pacaran. Kalau pacaran 3 bulan putus, ada yang setahun putus, ada yang 6 bulan putus. Nah, jadi menikah itu adalah hal yang bisa dibilang sakral. Kenapa harus komitmen? Yaitu satu pasangan seumur hidup berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan keluarga atau bersama. Terus berkomitmen untuk merawat anak bersama, karena nanti kan pasti kan punya anak kita. Langsung berkomitmen untuk mengurus keperluan rumah tangga bersama. Nah, komitmen ini sangat penting untuk hal-hal yang tadi Bapak sebutkan. Walaupun masih ada lagi nanti hal-hal yang akan adik-adik rasakan nantinya setelah punya anak atau nanti ada anak kedua lahir segala macam. Nah, komitmen ini penting agar segala sesuatu keputusan nanti bersama dengan pasangan jadi bisa diterima masing-masing gitu. Nanti
misalnya ada satu keputusan untuk membeli sesuatu misalnya atau apa. Nah, kalau kita sudah berkomitmen, otomatis kan kita harus menjalankan apa yang sudah kita putuskan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah berkomitmen, maka kita siap untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi nanti di dalam kehidupan berumah tangga adik-adik. Nah, jadi komitmen itu penting. Kalau tanpa komitmen, otomatis hubungan atau kerjasama misalnya, kalau misalnya di dalam tugas ya segala macam, kalau ini menyangkut pernikahan, berarti kalau sudah berkomitmen harus dijalankan komitmen tersebut. Jadi jangan sampai nanti kita tidak bisa berkomitmen dengan diri kita sendiri dan dengan pasangan kita, ataupun nanti untuk hal-hal yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita belum berani untuk berkomitmen, ya jangan coba-coba untuk merencanakan pernikahan, karena nanti akan tengah jalan pasti akan ada kebimbangan atau akan ada kebingungan dan hal-hal yang harus dihadapi akhirnya tidak bisa dihadapi karena tidak berkomitmen dari awal dengan pasangan kita. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua adalah menerima kekurangan pasangan. Ini nih yang paling penting nih dalam menjalin hubungan, apalagi untuk pernikahan. Kenapa kita harus menerima kekurangan pasangan kita? Ya, pertama, ketika pacaran misalnya, kita kan tidak selama 24 jam dengan pasangan kita. Kita tidak selalu bertemu dengan pasangan kita. Kita tidak selalu menjalin komunikasi dengan pasangan kita. Otomatis, apalagi masa pacaran, pasti kan hal-hal yang baik saja yang dikeluarkan oleh pasangan kita, yang ditunjukkan oleh pasangan kita. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti ketika kita menikah atau adik-adik menikah, akan ada beberapa hal yang tidak diketahui adik-adik terhadap pasangan adik-adik nanti. Apa misalnya? Contoh, kalau misalnya pas pacaran kita mau bertemu, pasti pacar kita atau pasangan kita ketika kita ketemu pasti terlihat cantik, ya kan, terlihat bersih, terlihat wangi, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan di awal. Nah, ketika nanti sudah menikah, mungkin kita melihat dengan kondisi bangun tidur misalnya, atau mungkin bangun tidur yang kita pikir pasangan kita langsung mandi, langsung bersih-bersih, ini ternyata nanti nunggu siang baru mandi. Nah, atau hal-hal lain seperti misalnya yang tadinya nggak pernah dengar, mohon maaf ya, dengar buang anginnya pasangan kita. Nah, ini bisa jadi konsumsi setiap hari nanti. Jadi menerima kekurangan pasangan itu penting. Kenapa? Karena akan ada hal baru yang belum kita ketahui dari pasangan kita, termasuk cara tidur pasangan kita, mungkin nanti mendengar dengan kurangnya, atau ya hal-hal yang memang pastinya tidak akan kita ketahui kalau kita belum menikah nanti. Nah, kekurangan lain misalnya untuk istri kita tidak pandai memasak misalnya, jangan dijadikan sebagai alasan untuk menjadikan suatu keributan atau apa gitu. Kalau misalnya memang kita sudah menikah, kita harus menerima itu gitu. Dan misalnya untuk yang laki-lakinya nggak bisa ngurus rumah, misal untuk maku aja itu susah, atau untuk benerin genteng bocor misalnya, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, itu kan termasuk kekurangan dari pasangan kita. Nah, hal-hal ini harus kita terima nanti setelah kita menikah. Kenapa? Karena kalau kita tidak menerima kekurangan kita atau kekurangan pasangan kita, hal itu akan memicu atau menjadi perdebatan nantinya yang akan menimbulkan masalah-masalah baru pasti. Nah, jadi ketika nanti adik-adik merencanakan pernikahan, harus sudah siap menerima kekurangan pasangan adik-adik nanti. Nah, itu yang kedua. Nah, hal yang selanjutnya atau hal yang ketiga adalah manajemen emosi dan komunikasi. Ini penting. Kenapa? Karena ya jangankan nanti menikah, mungkin adik-adik pas waktu pacaran, misalnya di sini sudah ada pacaran belum nih? Kalau misalnya adik-adik sudah ada yang pacaran, pasti kan suka berantem, ribut hal kecil misalnya.
janji jemput jam berapa, datangnya jam berapa. Nah itu kan pasti kan bisa jadi keributan-keributan lah. Nah kalau misalnya nanti itu berlanjut setelah adik-adik menikah dan itu tidak bisa dikontrol, emosi adik-adik tidak bisa dikontrol, pasti akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang hal sepele bisa jadi besar. Kenapa? Karena bawaannya ya emosi terus gitu. Lalu yang berikutnya yaitu komunikasi, manajemen emosi dan komunikasi. Komunikasi itu penting di dalam menjalin sebuah hubungan, apalagi nanti adik-adik menikah nih. Nah, kalau misalnya komunikasi adik-adik dengan pasangan adik-adik nanti tidak berjalan dengan baik, pasti kan ada ketidaksesuaian atau ada ketidakpahaman dari yang maksudnya adik-adik untuk A misalnya, tapi pasangan adik-adik menerkannya atau menerimanya B. Nah, ini kan ketidaksambungan nanti atau miskomunikasi, bisa dibilang seperti itu. Jadi nanti hal-hal lain akan tidak berjalan dengan baik pastinya. Nah, kenapa manajemen emosi dan komunikasi ini penting? Bagaimana ininya manajemennya? Yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara pasangan kita memanajemen emosinya. Bagaimana dia meredam emosinya ketika dia marah, dia seperti apa? Diam atau cerewet segala macam. Nah, kita harus tahu. Jadi nanti kita akan tahu cara menghadapi pasangan kita yang sedang marah misalnya atau sedang kesal segala macam gitu. Jadi kita harus tahu cara pasangan kita memanajemen emosinya. Lalu kita juga harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Jangan sampai nanti pasangan kita sedang marah-marah, kita ikut marah-marah. Itu akan menjadi problem baru atau masalah baru adik-adik nantinya. Lalu jangan sampai karena tidak adanya manajemen emosi dan komunikasi akan jadi toxic relationship, yaitu ya yang hubungan yang ada manfaatnya bisa dibilang, bahkan mungkin nanti tidak akan terasa bahagia pernikahannya adik-adik nanti. Nah ini sangat penting. Kenapa? Karena mengomunikasikan segala hal yang menjadi ketidaksukaan kita terhadap pasangan bukan berarti kita tidak suka terhadap pasangan kita, namun ada hal-hal yang dilakukan pasangan kita tidak suka dan kita ungkapkan dengan komunikasi yang baik tanpa ada rasa kesal yang berlebihan atau apapun itu akan menjadi pengertian lebih terhadap pasangan kita terhadap kita. Jadi mungkin misalnya pasangan kita sering pulang malam misalnya, atau sering telepon-teleponan atau sering main handphone. Nah, kita coba untuk mengkomunikasikan itu, atau kita coba untuk tanya itu, memberitahukan kepada pasangan kita bahwa aku nggak suka kamu terlalu begini-gini, kamu main handphone terus, coba dong temenin aku atau segala macam gitu. Nah, komunikasikan itu terhadap pasangan kita, maka pasangan kita pun akan mengerti apa keinginan kita. Namun itu harus ada timbal balik juga. Misalnya pasangan kita mengkomunikasikan ketidaksukaannya terhadap sesuatu terhadap kita pun harus meresponnya dengan baik, jangan direspon dengan marah-marah lagi misalnya. Nah itu kan emosi kita jadi tidak kekontrol, jadi tidak bisa memanage emosi itu. Nah jadi sebisa mungkin jika ada hal yang kurang berkenan dengan pasangan kita, nanti bicarakan secara baik-baik dan dengan kepala dingin pastinya. Nah itu poin yang ketiga adik-adik. Nah poin selanjutnya yaitu nomor 4 adalah jalur karir. Kenapa ini penting? Karena karir, misalnya pasangan kita bekerja. Nah jadi kita harus tahu pekerjaan pasangan kita itu seperti apa. Maksudnya seperti apa? Menyita waktu lebih banyakkah di luar atau untuk pekerjaan daripada keluarga atau tidak? Lalu jenis pekerjaannya seperti apa? Jadi kita harus tahu jalur karirnya atau pekerjaan pasangan kita. Dia bekerja di bidang apa, bekerjanya seperti apa, waktunya bagaimana? Karena kenapa? Kalau ketika pasangan kita bekerja waktunya lebih banyak di luar rumah daripada di rumah, otomatis waktu untuk kita
sebagai pasangan pasti lebih sedikit. Nah, tentu intens atau bertemunya kita kepada pasangan kita juga pasti lebih sedikit. Nah, ini biasanya terjadi sama pasangan kita yang bekerja misalnya dokter atau pelayaran atau mungkin di pertambangan atau mungkin sebagai yang berhubungan dengan customer segala macam. Nah, itu biasanya kan waktunya kan tersita lebih banyak. Bisa jadi jam 9 malam ditelepon customer, ada trouble atau apa segala macam. Nah, hal ini harus kita ketahui terlebih dulu. Kenapa? Karena agar tidak ada kesalahpahaman terhadap pasangan kita. Jadi kita harus tahu pekerjaan kita nanti seperti apa. Kita harus ceritakan juga ke pasangan kita. Misalnya kita bekerja sebagai operator di salah satu perusahaan atau jadi operasional di salah satu event misalnya, itu kan pasti butuh waktu berhari-hari di luar rumah. Nah, hal-hal seperti itu harus kita komunikasikan kepada pasangan kita. Lalu menyita waktu di rumah lebih banyak atau di luar rumah yang lebih banyak. Nah, itu juga harus kita komunikasikan agar pasangan kita tidak menaruh curiga atau tidak berpikir yang macam-macam. Misalnya tiba-tiba tidak pulang ke rumah hari itu, namun tetap harus mengabari pasangan kita jika kita lembur atau tidak pulang ke rumah dan sebagainya. Nah, jadi kita sebagai pasangan nanti harus mengerti apa pekerjaan pasangan kita dan membutuhkan waktu serta keadaan seperti apa agar apa-apa yang kita kerjakan tidak mengganggu waktu untuk di rumah misalnya. Atau memang kalau misalnya waktu lebih banyak di luar, berarti pasangan kita tidak menunggu kita lebih lama, misalnya tidak was-was atau segala macamnya, atau sudah mengerti bahwa resiko pekerjaan kita atau resiko pekerjaan pasangan kita seperti ini. Nah, ini yang harus juga diperhatikan adik-adik nanti, yang harus adik-adik ketahui sebelumnya untuk menghindarkan hal-hal yang tentu tidak diinginkan oleh adik-adik. Nah, itu tentang jalur karir. Nah, poin selanjutnya yaitu yang kelima adalah keadaan finansial. Ini yang juga sangat penting ketika kita nanti adik-adik nanti merencanakan pernikahan. Jadi kenapa keadaan finansial harus adik-adik perhatikan? Yang pertama, karena nanti ketika adik-adik menikah, pastinya kan pendapatan adik-adik dan pendapatan pasangan adik-adik akan dijadikan satu atau dilebur lah untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan anak, untuk kehidupan sehari-hari, untuk sesuatu hal yang mungkin nanti mendadak dan segala macamnya. Nah, bagaimana caranya kita memperhatikan keadaan finansial ini atau mengetahui keadaan finansial ini? Yaitu yang pertama, ceritakan keadaan finansial kita kepada pasangan kita. Jadi misalnya gaji kita berapa, pendapatan kita dari mana saja. Nah, itu harus dikomunikasikan kepada pasangan kita agar pasangan kita mengetahui dari mana sumber pendapatan atau penghasilan kita. Lalu ceritakan proyeksi finansial kita kepada pasangan. Jadi misalnya kita punya rencana untuk buka usaha, pasti kan butuh dana yang lumayan besar. Nah, dana itu dari mana? Harus misalnya dari gaji untuk disisihkan atau dari tabungan untuk bikin suatu usaha nanti. Misalnya kalau misalnya teman-teman punya proyeksi finansial di masa depan atau membeli rumah misalnya. Nah, berarti kan hal-hal seperti ini harus kita komunikasikan kepada pasangan kita agar nanti ketika kita menikah pasangan kita tidak kaget. Misalnya takutnya tahu ada debt collector datang misalnya nagih atau apa, pasangan kita nggak tahu kita sedang ngambil peralatan elektronik atau lagi ngambil kendaraan atau lagi beli rumah misalnya, kredit rumah segala macam. Nah, jika memang masih ada hutang atau tanggungan di dalam keluarga, ceritakan. Misalnya adik-adik punya tanggungan satu adik kandung nih untuk sekolah. Nah, ini dikomunikasikan kepada pasangan kita. Kenapa? Ketika kita nanti menikah, otomatis
tanggungan ini kan masih dibawa sama adik-adik semua. Jadi nanti ada alokasi dana yang harus disalurkan ke adik kandungnya untuk pendidikan, atau mungkin orang tua. Nah pasti kan juga kalau misalnya kita punya tanggungan terhadap orang tua, kita harus nafkahi orang tua, otomatis pasangan kita harus tahu kenapa nanti untuk ya memilah-milah lah nanti dari mana ini buat apa, yang sekian ini buat apa, berapa persen buat apa. Nah itu harus diceritakan agar tidak terjadi kesalahpahaman nanti. Lalu cari tahu pula keadaan finansial pasangan kita dan cara pasangan kita memanajemen keuangannya. Mau pria walaupun wanita, jika misalnya adik-adik sebagai wanita, waktu itu kan biasanya pria yang mencari nafkah. Nah, adik-adik harus tahu nih nanti calon suaminya bekerjanya apa. Nah itu juga kita harus tahu. Walaupun misalnya dia belum memberitahu, ya komunikasikan aja, coba cari tahu, coba tanya, kamu nanti kalau kita menikah kamu kerjanya di sini ya, nanti gajinya berapa, nanti kita buat ini nilai-nilainya gini ya. Nah itu dikomunikasikan bersama. Lalu juga bisa atau tidaknya nih buat yang misalnya laki-laki lagi nyari pasangan perempuan nih. Nah nanti calon istri kita bisa atau tidak nih menyimpan atau menabung misalnya buat atau mengelola keuangan nanti. Nah itu juga harus dicari tahu. Kenapa? Karena ketika menikah nanti keuangan atau hasil dan dari pendapatan masing-masing atau salah satu pasangan itu pasti kan akan digabungkan, misalnya dua-duanya bekerja nih, akan dileburkan untuk kepentingan bersama. Nah hal-hal yang kayak tadi ada tanggungan orang tua, adik kandung segala macam untuk biaya pendidikannya. Nah itu harus dikomunikasikan kepada pasangan kita agar bisa saling memahami dan mengerti. Misalnya dua-duanya bekerja dileburkan, berarti kan harus dipilah, sekian persen nanti kita buat ini ya, nanti yang ini buat ibu misalnya, ini buat saya, atau ini buat adik nanti. Nah itu harus diketahui lebih dulu sebelum kita memilih pasangan atau kita menikah nanti. Nah itu poin yang kelima. Nah poin selanjutnya adalah tempat tinggal. Kenapa ini penting? Karena nanti adik-adik setelah menikah pasti kan butuh tempat tinggal nih. Misalnya beli rumah, atau sewa atau kontrak, atau tinggal sama orang tua atau mertua. Nah ini harus diperhatikan juga, karena kenapa? Ketika misalnya kita punya rumah sendiri, otomatis kan kita harus beli, misalnya beli rumah kan berarti harus ada biaya lebih yang dikeluarkan untuk beli rumah atau kredit rumah. Atau kalau kontrak berarti kan juga ada harus alokasi yang tadi masalah finansial tadi untuk kepentingan sewa rumah dan segala macamnya. Terus kalau rumah sendiri berarti kan harus ada perabotan, harus ada lemari, harus ada alat masak dan segala macam. Nah ini juga harus diperhatikan, harus direncanakan lebih matang lagi. Kenapa? Karena jangan sampai nanti setelah adik-adik menikah, adik-adik tinggal di rumah sendiri, belum punya apa-apa, belum ada apa-apa, jadinya akan jadi kalau untuk butuh kayak misalnya makan nanti harus selalu beli, atau mungkin pas pulang ke rumah misalnya mau minum yang dingin harus beli segala macam karena tidak ada kulkas dan segala macam. Nah ini harus kita perhatikan, harus adik-adik perhatikan sebelum adik-adik merencanakan pernikahan nanti. Nah kalau misalnya pun nanti tinggal sama orang tua misalnya, berarti kan kita harus memberi pengertian atau kita harus memberitahu kepada pasangan kita bahwa keadaan rumah orang tua kita seperti apa, terus kondisinya bagaimana, terus apa aja aturan yang ada di rumah kita itu seperti apa. Nah hal-hal itu juga harus dikomunikasikan kepada pasangan kita nanti. Nah kalaupun nanti kita yang tinggal di rumah orang tua pasangan kita juga harus cari tahu bagaimana kondisi rumahnya misalnya. Terus nanti aturan apa aja di rumah mertua misalkan, kan kalau kita tinggal yang biasa tinggal kita di rumah sendiri, terus kita tinggal di rumah mertua misalnya, atau yang kasar itu bukan rumah kita, otomatis kan kita tidak bisa semena-mena atau kita tidak bisa seenaknya misalnya bangun siang atau
eh, pulang ke rumah sepatu tinggal taruh rok gitu aja, yang mungkin nggak diberesin atau apa segala macam. Nah, hal itu harus jadi perhatian lebih terhadap perencanaan pernikahan nanti adik-adik. Apa dari komunikasi nanti harus benar-benar tahu di mana nanti adik-adik tinggal dan butuh apa saja nanti ketika adik-adik menempati rumah atau menempati rumah sendiri atau menempati rumah mertua dan orang tua. Jadi kita harus lebih siap dan harus bisa beradaptasi dengan keluarga dari pasangan kita. Kalau misalnya kita tinggal di rumah orang tua pasangan kita, ataupun kita membawa pasangan kita ke rumah orang tua kita, gitu. Nah, itu poin yang ke-6. Nah, poin selanjutnya yaitu adalah pekerjaan rumah tangga. Kenapa ini penting? Karena yang namanya kita menikah nanti otomatis semua hal atau tugas-tugas yang ada di rumah terkait dengan keluarga, terkait dengan rumah tangga kalian, teman-teman, nanti akan dikerjakan bersama-sama. Jadi gimana caranya nanti adik-adik terhadap pasangan adik-adik membagi pembagian tugas rumah tangga. Misalnya nih, jadi tidak selalu yang perempuan aja nih yang beresin rumah, nyuci, ngepel atau nyapu dan segala macam, membersihkan rumah. Tapi laki-lakinya juga harus membantu, karena namanya menikah tinggal di satu tempat, otomatis harus bersama-sama membangun atau mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tugas-tugas di rumah tangga. Jadi misalnya pembagian, yang perempuan memasak, terus yang laki-laki nyapu, apa segala macam, tidak masalah itu. Nah, itu sangat perlu. Kenapa? Karena jangan sampai beban untuk mengurus rumah tangga atau mengurus rumah itu hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Apalagi nanti sudah ada anak-anak misalnya. Ketika adik-adik sudah mempunyai anak, nanti pasti akan berbeda lagi. Anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga, dan mungkin ada anak kelima. Nah, itu kan pasti beda lagi nantinya. Nah, gimana caranya adik-adik sama pasangan adik-adik nanti bisa membagi tugasnya masing-masing. Misalnya ketika istri adik-adik nanti sedang memasak atau apa, nah sebagai suami harus menjaga anaknya dulu, misalnya nemenin anaknya bermain, atau nemenin anaknya tidur dan segala macam. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus dikomunikasikan kepada pasangan kita nanti. Harus benar-benar diperhatikan, karena biar apa? Biar kita dengan pasangan kita dan keluarga kita nanti itu ada rasa saling menghargai dan membantu sesama anggota keluarga. Nah, pembagian tugas rumah tangga sebisa mungkin juga membuat nyaman antara kita dan pasangan kita. Jangan sampai bebannya, walaupun misalnya nih bebannya memang lebih banyak ke istri misalnya, bukan berarti istri harus mengeluh dan segala macam, karena itu kan sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang tadi dibilang, dikomunikasikan dulu di awal apa tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh istri, apa yang bisa dikerjakan oleh suami nantinya. Nah, ini juga sangat penting, karena agar nanti adik-adik dan pasangan adik-adik atau keluarga adik-adik merasa lebih bahagia lagi. Nah, itu poin yang ke-7. Nah, yang terakhir nih, poin terakhir atau yang ke-8 adalah penerimaan antar keluarga. Ini menyangkut dengan agama, ras, adat istiadat, garis keturunan, serta nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing keluarga. Kenapa? Ya, kita hidup di negara Indonesia yang multikultural. Banyak perbedaan budaya di negara kita. Misalnya orang Betawi dengan orang Sunda pasti berbeda cara pandang adat istiadatnya, segala macamnya, aturan-aturannya pasti berbeda. Dari orang Jawa pun, Jawa Tengah, Jawa Timur juga pasti berbeda. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena jangan sampai nanti hal-hal seperti ini jadi permasalahan yang akan timbul nantinya di
kehidupan keluarga adik-adik semua. Nah, karena kenapa? Misalnya kayak waktu pas nanti adik-adik mau lamaran aja kan juga pasti kan ada seremonial lah, atau ada upacara-upacara tertentu, atau mungkin ada adat istiadat tertentu yang harus dilakukan misalnya. Nah, kalau misalnya memang ada perbedaan, berarti kan harus disepakati. Kita harus menerima misalnya, keluarga dari kalian harus mintanya seperti ini adatnya, tapi keluarga pasangan kalian mintanya seperti ini. Nah, itu kan harus dilemburkan. Mana yang menjadi keputusannya, mana yang harus diambil, mana yang harus dipakai. Nah, penerimaan seperti itu penting di awal-awal. Kan sudah ketahuan misalnya kayak lamaran tadi, terus nanti sebelum misal pas pernikahan ijab kabulnya, busananya seperti apa, pakai bajunya adat mana segala macem, ataupun pas waktu nanti misalnya pas resepsi misalnya pakai adat apa, upacara seperti apa, harus gimana. Nah, kalau misalnya memang ada perbedaan itu, mau nggak mau kan kita harus menerima perbedaan itu. Kayak misalnya nanti ada aturan yang tadi, kalau tinggal di rumah mertua misalnya kan ada aturan sendiri dengan budayanya keluarga pasangan teman-teman nanti. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Ya tadi, jangan sampai menjadi permasalahan di antara adik-adik dan pasangan adik-adik nantinya. Ya, jadi tentang agama, ras, adat istiadat, garis keturunan atau nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing keluarga itu harus juga diperhatikan ketika nanti adik-adik memilih atau merencanakan pernikahannya nanti. Nah, itu jadi tadi poin terakhir dari 8 hal yang harus diperhatikan sebelum adik-adik menikah. Nah, kita coba flashback lagi ya. Yang pertama apa? Tadi komitmen. Nah, komitmen itu penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah memutuskan sesuatu, mau nggak mau dan harus kita jalani. Komitmen itu penting dalam pernikahan. Kenapa? Karena diharapkan kita akan menikah sekali seumur hidup. Nah, yang kedua, menerima kekurangan pasangan. Ini juga sangat penting, karena ketika kita sudah menerima kekurangan orang lain atau pasangan kita, otomatis hidup kita tidak akan kayak nggak ada beban gitu loh. Kalau misalnya pasangan kita punya kekurangan apa, oh ya udah, itu memang kekurangannya, dan kita pun juga punya kekurangan masing-masing. Nah, yang ketiga adalah manajemen emosi dan komunikasi. Ini sangat penting juga. Kita harus memanage emosi kita juga harus tahu bagaimana pasangan kita memanage emosinya, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dan pasangan kita berkomunikasi dengan kita juga harus dijaga dengan baik. Nah, yang keempat, jalur karir. Nah, karir ini juga penting untuk masing-masing pasangan nantinya. Kenapa? Kita harus mengetahui pekerjaan pasangan kita atau karir pasangan kita, proyeksinya seperti apa dan pekerjaannya seperti apa, minta waktu atau tidak, dan pasangan kita pun juga harus mengetahui pekerjaan kita, minta waktu atau tidak, jenis pekerjaan kita seperti apa, bagaimana prosesnya dan segala macamnya. Nah, itu juga harus diperhatikan adik-adik. Nah, yang kelima, keadaan finansial. Ini juga penting. Kita harus menceritakan keadaan finansial kita, proyeksi finansial kedepannya kita, nantinya agar pasangan kita mengerti apa yang akan kita rencanakan. Misalnya untuk mau beli rumah, beli mobil, segala macam, itu juga harus kita komunikasikan. Nah, yang berikutnya tadi adalah tempat tinggal. Ini juga penting sekali nih, karena menikah akan butuh tempat tinggal. Adik-adik mau tinggal sendiri, mau beli rumah sendiri, mau sewa, ngontrak, ataupun mau tinggal dengan orang tua. Nah, ini juga harus diperhatikan, karena apa yang menjadi keputusan nanti akan berdampak pada keluarga adik-adik. Lalu selanjutnya, pekerjaan rumah tangga. Nah, ini harus juga dibagi. Kenapa? Agar tidak hanya satu pasangan saja yang mempunyai beban untuk mengurus rumah, ngepel, nyapu, segala macam. Nah, itu juga harus dibagi agar masing-masing bisa menghargai pasangannya juga dan menghargai diri sendiri. Jadi pekerjaan rumah tangga nantinya harus juga diperhatikan sama adik-adik semua.
Yang terakhir adalah penerimaan antar keluarga. Ini yang tadi dibilang tentang agama, ras, dan kepercayaan adat istiadat masing-masing keluarga. Dari keluarga besar masing-masing pasangan, yang nantinya diharapkan tidak akan terjadi permasalahan lanjutan. Nah, adik-adik, itu tadi nih 8 hal yang harus adik-adik perhatikan. Nanti adik-adik pasti kan akan mencari pernikahan. 8 hal ini yang bisa Bapak berikan hari ini untuk adik-adik semua. Nah, itulah materi yang bisa Bapak berikan hari ini kepada adik-adik semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat buat adik-adik semua ke depannya nanti dalam adik-adik merencanakan pernikahan adik-adik nanti. Ingat ya, tadi 8 hal yang harus adik-adik perhatikan sebelum adik-adik memutuskan untuk menikah. Penting nih. Nah, untuk minggu depan tentunya akan ketemu Bapak lagi dengan materi-materi yang lebih menarik dari hari ini. Hari ini kita bahas pernikahan, minggu depan bahas apa ya yang menarik ya. Nah, adik-adik tunggu aja minggu depan ya. Nah, oke, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan Bapak untuk menyampaikan materi hari ini. Semoga balik lagi bermanfaat buat adik-adik semua dalam kehidupan adik-adik nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.